Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SyiaTube 12 Channel, saluran yang membahas sejarah Islam dengan sudut pandang yang mendalam, jujur, dan penuh cahaya Ahlul Bait. Pada episode kali ini kita memasuki bagian keempat dari seri tragedi Karbala, sebuah bagian yang sangat menentukan, kepergian Imam Hussein ke Irak. Sebuah keputusan besar yang diambil bukan semata karena politik, tapi karena panggilan ilahi, karena kebenaran yang tak boleh dibiarkan tunduk di bawah tirani. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ini adalah awal dari sebuah pengorbanan abadi yang akan menggetarkan sejarah manusia hingga akhir zaman. Mari kita ikuti bersama kisah penuh haru ini, langkah demi langkah yang membawa Imam Hussein dari Mekah menuju tanah Karbala. Ketika malam-malam Mekah masih dipenuhi lantunan doa para hujaj, Imam Hussein mengambil keputusan yang mengguncang sejarah. Surat demi surat mengalir dari Kufah, suara-suara harapan dari hati yang tertindas, memanggil Imam Hussein untuk memimpin kebangkitan. Dan ketika kabar dari Muslim bin Aqil tiba, segalanya menjadi jelas. Ini bukan lagi soal pilihan, ini soal kewajiban. Tak ada waktu untuk ragu. Di tengah puncak ibadah haji pada 8 Zulhijjah, Imam Hussein mengganti niat hajinya menjadi umrah mufradah, sebuah isyarat bahwa perjuangan menegakkan kebenaran lebih utama daripada kenyamanan ritual. Mekah bukan lagi tempat aman. Pedang-pedang rezim penguasa mengintai dari balik bayang-bayang. Jika beliau tinggal, kematian menanti. Maka beliau berangkat bersama sekitar 80 jiwa setia menuju tanah Irak, tanah harapan yang juga akan menjadi tanah pengorbanan. Di tengah perjalanan, Imam Hussein bertemu kafilah dari Yaman yang membawa hadiah untuk istana Yazid. Imam menghentikan mereka dan berkata, "Jika kalian ingin berjalan bersama kebenaran, bergabunglah. Jika tidak, pulanglah dengan selamat." Suara kebenaran itu tidak memaksa tapi menggugah. Di Syafah beliau bertemu Farazdak, seorang penyair muda. Ketika ditanya tentang situasi Kufah, jawaban Farazdak menusuk jiwa, "Hati-hati mereka bersama engkau. Namun pedang-pedang mereka telah terhunus untuk menusukmu." Langit Bathan Ar-Ramah tampak kelabu. Di sanalah Imam Hussein berhenti sejenak dalam perjalanan panjangnya. Angin membawa aroma keresahan yang tak kasat mata. Di tengah padang itu Imam Hussein membuka sepucuk surat, pesan dari Muslim bin Aqil, utusan kepercayaannya di Kufah. Dengan penuh harap Imam Hussein mengutus Qais bin Musahar untuk menyampaikan surat balasan kepada penduduk Kufah, sebuah seruan agar mereka bersiap menyambut kedatangannya. Tapi takdir berkata lain. Dalam perjalanannya, Qais ditangkap oleh pasukan kejam pimpinan Husayn bin Numair. Dalam detik-detik genting, sebelum surat itu jatuh ke tangan musuh, Qais menelannya bulat-bulat, sebuah tindakan penuh keberanian untuk melindungi rahasia perjuangan. Tak lama kemudian, ia dibunuh oleh tangan kejam Ibnu Ziyad, syahid, gugur sebagai pembawa pesan kebenaran. Di wilayah lain bernama Zadud, Imam Hussein bertemu dengan Zubair bin Qain, seorang lelaki dari dinasti Utsmaniyah, musuh ideologis Ahlul Bait. Tapi kali ini suara hati menang atas doktrin warisan. Dengan dorongan dari istrinya, seorang wanita yang teguh hati, Zubair berbalik arah, memutuskan untuk menjadi pembela setia Al-Husain. Ia berkata kepada para pengikutnya, "Jika kalian menginginkan syahadah, ikutlah. Jika tidak, kembalilah ke Mekah." Di Zat Irq berita yang ditunggu pun datang, namun bukan kabar baik. Kematian Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah telah menjadi kenyataan. Pesan itu disampaikan oleh seorang lelaki dari Bani Asad. Imam Hussein terguncang. Hatinya pecah tapi pikirannya tetap jernih. Ia mempertimbangkan untuk kembali. Tapi saudara-saudara Muslim mencegahnya, penuh harap dan ilusi. "Wahai Imam," kata mereka, "engkau bukanlah Muslim. Jika engkau masuk Kufah, semua akan bersatu di belakangmu." Imam Hussein masih menyimpan optimisme. Ada pesan dari Muslim bin Aqil yang dititipkan kepada Umar bin Sa'ad sebelum syahidnya, agar disampaikan kepada Imam Hussein bahwa penduduk Kufah masih bersama beliau. Pesan itu sampai ke tangan Imam Hussein di Zabalah, menyalakan sedikit harapan. Namun harapan itu tak bertahan lama. Tak lama kemudian dua kabar duka menghantam bertubi-tubi. Qais bin Musahar, pembawa surat suci, telah syahid. Abdullah bin Yaqthur, saudara angkat Imam Hussein, juga gugur sebagai martir. Saat itulah Imam menyadari, Kufah bukan lagi tanah harapan. Ia kini menjadi tanah pengkhianatan. Dengan suara getir, namun penuh kebijaksanaan, Imam Hussein mengumpulkan pengikut-pengikutnya dan berkata, "Wahai kalian, kaum Muslim yang dulunya mendukung kami kini telah pergi dan meninggalkan kami sendirian. Siapapun di antara kalian yang ingin pulang, maka pulanglah." Keheningan menyelimuti padang pasir. Satu persatu orang-orang mulai meninggalkan Imam Hussein. Mereka yang tidak siap menghadapi kenyataan kembali ke Makkah. Yang tersisa hanyalah segelintir sahabat sejati. Mereka bukan hanya pengikut dari Mekah, tapi yang setia sejak Madinah. Jiwa-jiwa yang memilih jalan penuh darah demi kemuliaan. Dan mereka yang mundur, bukanlah orang jahat, hanya mereka yang terhanyut oleh bayangan semu.
Mereka membayangkan Kufah adalah kota penyambut kebenaran, bahwa rakyatnya siap menyongsong Imam Hussein dengan tangan terbuka. Namun ketika kenyataannya terungkap, mereka tak sanggup berdiri dalam badai. Mereka pulang, tapi Al-Hussein tetap melangkah. Langkah yang tersisa adalah menuju Karbala, menuju takdir, menuju sejarah yang abadi. Setelah kenyataan demi kenyataan tersingkap, Imam Hussein tetap melanjutkan perjalanannya. Kini bukan lagi politik yang menjadi alasan, bukan lagi surat-surat penuh janji dari Kufah yang membimbing langkahnya. Imam tahu, secara rasional, melangkah ke Kufah adalah keputusan yang tak masuk akal secara politik. Jalan di depannya penuh bahaya, penuh jebakan. Namun ada yang lebih besar dari logika, ada bisikan suci dari dalam jiwa yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Bahwa tugasnya bukan sekadar menaklukkan kota, tapi menyelamatkan makna. Imam Hussein terus berjalan, sampai tiba di sebuah tempat bernama Syarat. Malam itu ia bermalam dalam diam, dalam tafakur. Langit tak bersuara, tapi bumi bergetar seakan tahu apa yang akan datang. Esok harinya, debu di Cakrawala mulai menari. Pasukan dari Kufah, dipimpin oleh Hur bin Yazid Riyahi, muncul dari kejauhan. Mereka bukan pasukan sambutan. Mereka adalah pasukan penghalang. Dan disinilah takdir mulai menunjukkan wajahnya. Dua kekuatan akan bertemu. Satu membawa pedang atas nama kekuasaan, yang lain membawa kepala yang siap dipersembahkan atas nama kebenaran. Perjalanan ini bukan lagi sekadar menuju Kufah. Ini adalah perjalanan menuju abadinya cahaya. Perjalanan menuju Karbala. Demikianlah kisah kepergian Imam Hussein ke Irak. Sebuah perjalanan yang tidak dibimbing oleh ambisi, tetapi oleh kesadaran akan tanggung jawab suci di hadapan Allah dan umat manusia. Imam Hussein tahu bahwa yang menantinya bukanlah singgasana, tetapi pedang-pedang pengkhianatan dan tanah yang akan dibasahi darah suci Ahlul Bait. Namun beliau tetap melangkah, karena dalam diamnya malam dan panasnya padang pasir, beliau mendengar jeritan umat yang menantikan cahaya keadilan. Langkah demi langkah Imam menuju Karbala bukanlah langkah menuju kekalahan, melainkan jalan agung menuju kemenangan abadi. Jangan lewatkan episode selanjutnya, saat kita menyelami lebih dalam tragedi yang mengguncang langit dan bumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tak tertinggal dalam setiap siri sejarah agung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.